Enggak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas minggu lalu yang mana mengintegrasikan Odoo dengan Flutter. Sebelum kami mempresentasikan, di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama-tama dari saya sendiri, Zainal Abidin dengan NIM akhir 025. Saya Saya Miftahul Arifin, NIM akhir 161. Saya Muhammad Hasan dengan NIM akhir 110. Baik, pertama-tama di sini kami akan mempresentasikan yang dimulai dari Mas Arifin. Silakan Mas Arifin. Isi saya screen. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana atau how to integrate Flutter application with Odoo backend. Nah, yang pertama saya akan menambahkan dependensi di bagian spec.yml, yakni Odoo RPC 0.5.8. Kemudian setelah menambahkan Odoo RPC di bagian spec.yml, saya akan menambahkan bagaimana caranya menginstal Flutter di bagian command atau terminal. Caranya yakni kita harus menuliskan Flutter pop add Odoo underscore RPC. Nah, kemudian di enter. Itu saya akan membuat service API, yakni bagaimana caranya menghubungkan antara Odoo-nya dengan si Flutter. Pertama, saya akan mengimport package Odoo, rpc odoo.dot. Kemudian saya akan membuat kelas service API. Selanjutnya, saya akan menginisialisasi Odoo client dengan URL server Odoo, objek ORPC digunakan untuk berinteraksi dengan server Odoo, yakni final ORPC Odoo client http 192.168.1.80. Nah, bagaimana cara saya untuk mendapatkan si API ini? Dengan kalian bisa mengeceknya di bagian terminal, kemudian cek di bagian ipconfig, di bagian LAN atau WiFi. Kemudian setelah menginisialisasi, kemudian mendeklarasikan fungsi asinkron atau out yang bertujuan untuk melakukan autentikasi dengan server Odoo. Ini try memulai dengan blok try, menangani eksekusi kode yang mungkin menghasilkan error. Kemudian await ORPC authentication digunakan untuk login ke server Odoo dengan parameter yang pertama. Yang pertama, saya membuat database-nya yakni bernama Hello World dengan email saya sendiri miftahul@gmail.com. Kemudian untuk passwordnya yakni arifinton123. Setelah membuat fungsi yang digunakan untuk login ke server Odoo, saya kemudian akan membuat fungsi yang digunakan untuk memanggil endpoint RPC di server Odoo. Pada baris ini, sistem memanggil endpoint web session module untuk mendapatkan daftar modul yang terinstal. Seperti baris kode yang 10 ini, install modul, rest, toString. Kemudian, untuk menampilkan daftar modul yang terinstall dalam bentuk string console, saya mendeklarasikan on Odoo section chat print orpc.close. Setelah itu, memanggil fungsi call kw untuk mengeksekusi metode RPC pada model Odoo. Di sini saya menggunakan model yang bernama Arif. Kemudian menentukan model Odoo dalam hal ini. Kemudian metode Odoo yang dipanggil adalah search res.
yang digunakan untuk mencari dan membaca data. Setelah itu, saya ingin membuat form fakultas, yakni saya menggunakan model saya kembali, arif.fakultas. Nah, seperti contohnya folder yang di atas, kemudian membuat form baru, yakni tracer alumni. Setelah itu, saya membuat model. Yang pertama, membuat model fakultas. Pertama, saya ingin mendeklarasikan sebuah variabel bertipe data integer, ID, dan string name. Kemudian, untuk yang prodi, sama saya mengintegrasikan, mendeklarasikan sebuah variabel bertipe data integer, yakni ID dan string name. Kemudian, yang tracer alumni, bisa teman-teman lihat ada integer ID, string nama, string name, integer tahun lulus, string nomor telepon, alamat email. Kemudian ada konstruktor berupa tracer alumni di sini. Setelah itu ini untuk ini ya mengkonvert integer ke string tanda tanya. Kemudian setelah itu saya membuat sebuah view untuk menampilkan data-data tersebut. Pertama view fakultas. Nah, ini dia. Ini adalah view yang saya buat. Kemudian ini view prodi yang saya buat seperti ini. Terus alumni seperti ini juga. Ini ada data kolom. Saya juga membuat sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom untuk menampung data-datanya yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin saya akan mengeran hasil dari pekerjaan saya sendiri. Saya akan coba run. Nah, ini adalah hasil dari running program integrasi antara Odoo dengan Flutter. Ini bagian data prodi yang sudah saya inputkan. Kemudian ini data fakultas. Dan ini merupakan data dari alumni. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya sendiri. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yakni Zainal Abidin. Baik, terima kasih Mas Arief. Di sini saya akan, sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, apa sudah terlihat teman-teman? Sudah. Sudah. Baik, pertama-tama kurang lebihnya sama penjelasan saya dengan Mas Arifin tadi. Yang pertama-tama saya menambahkan Odoo RPC 0.5.8 pada file pubdev.yaml. Selanjutnya di sini juga saya menginstal Flutter, menginstal Odoo-nya sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan, sebelumnya saya akan menjelaskan file
Dalam file sendiri di sini saya menambahkan beberapa folder, yaitu folder model dan juga folder view, yang dimana di masing-masing folder tersebut ada file-filenya masing-masing. Pada file model sendiri di sini ada file fakultas.dart, eh, prodi.dart, dan juga tracer.alumni.dart. Selanjutnya pada folder view di sini ada file fakultas view, prodi view, dan juga tracer view. Baik, pertama-tama saya juga akan menjelaskan tentang file service API. Baik, pada bagian service API ini eh, yaitu memiliki tujuan, yaitu untuk mengelola komunikasi antar aplikasi Odoo dengan Flutter. Baik, pertama-tama di sini saya mengimport package Odoo RPC, dan selanjutnya saya menginisiasi apa namanya menginisialisasi Odoo client object untuk menggabungkan aplikasi ke URL server Odoo yang diberikan. Nah, di sini saya memiliki database yang bernama Zain, dan juga ini adalah username saya, zainal.abdsby88@gmail.com, dan juga ini adalah sandi saya. Nah, di sini juga ada fungsi own, yang mana tujuannya untuk melakukan autentisasi ke server dengan menggunakan username, email, dan password tersebut yang tadi saya jelaskan, dengan memiliki alur memanggil rpc.authenticate dengan kredensial pengguna. Nah, di sini jika berhasil mengambil data tentang modul Odoo yang terinstall dengan memanggil call rpc, dan jika ada kesalahan untuk koneksi dengan orpc.close. Nah, selanjutnya beralih kepada function getProdi, yaitu memiliki tujuan untuk mengambil data program studi dari Odoo. Baik, di sini alurnya adalah memanggil call KW untuk model tracer alumni.prodi dengan metode search read. Di sini meminta atribut di ID dan juga name. Selanjutnya juga di bagian get fakultas, kurang lebih sama seperti yang di atas. Di sini meminta atribut ID dan juga name. Selanjutnya pada bagian get mahasiswa ini, di sini memanggil atribut ID, name, tahun, nomor, email, dan alamat. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian fakultas view. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menampilkan daftar fakultas yang diambil dari database Odoo. Di sini memiliki alur program dari fungsi fetch fakultas list. Alurnya melakukan autentifikasi dengan service API on, memanggil service API get fakultas untuk mengambil data fakultas. Data yang diperoleh berbentuk list dikonversi menjadi list fakultas menggunakan fakultas.fromMap. Nah, selanjutnya pada bagian widget ini, di sini membuat tampilan pengguna scaffold dengan app bar dan body berisi feature builder. Nah, feature builder ini menunggu hasil dari fetch fakultas list. Nah, jika ada data yang diambil, maka tampilan circular progress indicator. Jika ada error, tampilan pesan akan error. Jika data berhasil diambil, data ditampilkan dalam bentuk list view yang memuat nama dan ID fakultas. Baik, selanjutnya di prodi view, kurang lebih juga sama seperti fakultas.view, yang mana di sini memiliki alur melakukan
autentikasi dengan service API, memanggil service API getProdi untuk mengambil data prodi, dan yang diperoleh berbentuk list. Dan juga widgetnya juga kurang lebih sama dengan yang tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang Treasure Alumni. Di sini karena penjelasannya juga kurang lebih sama dengan yang tadi, jadi saya akan melanjutkan menjelaskan tentang Fakultas Dodart saja. Nah, di bagian Fakultas Dodart, di kelas fakultas ini, memiliki tujuan untuk mempresentasikan data fakultas dalam bentuk objek yang memiliki alur deklarasi kelas fakultas untuk menyimpan data fakultas dalam bentuk atribut, ID, dan juga nama. Di sini juga terdapat konstruktor, yang mana membuat parameter ID dan name untuk membuat objek fakultas. Dan selanjutnya untuk model prodi ini, di sini menyimpan data studi dalam dua atribut, yaitu ID dan nama juga, dan juga memiliki konstruktor yang memiliki tujuan untuk menerima parameter ID dan nama untuk membuat objek prodi. Nah, pada bagian Tracer Alumni.Dart ini memiliki tujuan untuk mempresentasikan data Tracer Alumni mahasiswa dalam bentuk objek Dart. Di sini juga terdapat 7 atribut, yaitu ada ID, name, NIM, tahun, nomor email, dan alamat. Nah, di sini juga terdapat konstruktor. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh. Oh, baik, sebelumnya mohon maaf. Saya akan menunjukkan hasil rannya terlebih dahulu. Baik, apa sudah terlihat? Sudah. Nah, berikut adalah hasilnya. Yang pertama di sini ada data dari prodinya itu sendiri, dan juga ini data dari fakultas. Waduh, ini sepertinya sedikit alamat ya laptop saya ini. Mohon tunggu teman-teman, mohon bersabar. Nah, berikut adalah data dari fakultas. Dan ini, Masya Allah. Nah, ini adalah data dari Tracer Alumni. Baik, cukup sekian presentasi dari saya sendiri dan akan dilanjutkan presentasi dari Mas Hasan. Silakan Mas Hasan. Oke, saya izin presentasi ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Jadi saya akan mempresentasikan tugas kami yaitu membuat Tracer Alumni menggunakan integrasi tadi yaitu Flutter dengan Odoo. Jadi saya kali ini cepat saja, yaitu saya menggabungkannya ini sehingga pakai yang Flutter Odoo tadi didapatkan di sini. Kemudian saya buat view fakultas dan Dartnya mengikuti yang Odoo. Jadi Odoo saya itu seperti ini. Jadi saya punya ini ada Saintek Banura gini ini alumni saya, ada Arif dan Zainal, teman-teman kelompok saya. Dan di sini ada apa ini? Prodinya. Jadi nanti data-data itu akan masuk lewat sini dan ditampilkan view begini. Dan ketika di run, dia ini bentar, sebelum di run ada service API ini untuk menyambungkan, ini ada nama database, login, dan passwordnya. Dan ini untuk mengambil datanya semua, dan ketika di run akan menampilkan seperti ini. Yang pertama ada prodi seperti ini, dan ada fakultas, dan yang terakhir adalah Tracer Alumni yaitu Arif dan lain-lain.
Ya, sepertinya itu saja yang bisa saya presentasikan. Saya kembalikan kepada Zainal Abidin. Baik, di sini kami sudah selesai mempresentasikan tugas kami masing-masing. Mungkin cukup sekian dari kami. Jika ada kesalahan kata ataupun apa namanya kata yang kurang diterima, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kami bermanfaat Amin, dan amin. dapat menambah ilmu teman-teman semua Amin, ya. amin, amin. Amin.